atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Mari sama-sama kita berkata, semuanya yang terjadi dalam hidupku, semuanya terjadi dalam hidupku, semuanya terseizin, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Mari sekali lagi dengan iman kita berkata, haleluya. Semuanya terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Semuanya terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Tuhan, sebab ku tahu Tuhan, kau pemilik hidupku. Mari dengan iman katakan sekali lagi, sebab ku tahu Tuhan, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat Tuhan yang mau mati buat kami. Terima kasih buat Tuhan yang mau menyerahkan nyawanya dan mencurahkan darahnya buat kami. Tuhan, hari ini kami hidup, tapi bukan lagi kami sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri kami. Kami adalah pengelola hidup ini, dan You are the owner of our life, Jesus. Thank you Lord Jesus for your sacrifice in the cross. Terima kasih buat korbanmu di kayu salib Tuhan. Hari ini kalau kami memuji Tuhan, bukan supaya kami diselamatkan. Kalau hari ini kami ada di gereja, bukan supaya kami diberkati. Kalau hari ini kami ada di rumah Tuhan memuji menyembah Tuhan, itu adalah ekspresi syukur dan terima kasih kami, karena Yesus ada dalam diri kami yang telah memiliki kehidupan kami. Mari Tuhan, berikan pengertian di hati kami, apa yang harus kami buat hidup di akhir zaman ini, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan, orang-orang Kristen yang menyatakan terang Kristus, dan orang-orang Kristen yang menjadi berkat bagi sesama dan generasi kami. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini, hamba boleh ada pertama kali di kota ini, semua karena kebaikan-Mu. Mari Tuhan, Kau bergerak dan bekerja di tengah-tengah kami siang ini, supaya nama-Mu dipermuliakan. Hamba-Mu hanya alat-Mu, Kau berbicara pada setiap kami Roh Kudus, waktu firman-Mu dibentangkan, person to person, pribadi lepas pribadi, Tuhan bicara kepada kami dengan sesuai kebutuhan rohani kami masing-masing Bapa, sehingga tak satu pun di antara kami yang hadir nanti pulang tidak diberkati, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan sukacita kami mau sambut firman Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yang siap dilawat Tuhan, mari sama-sama dengan saya kita berkata amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik, silakan jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Ya, senang sekali saya bisa menyapa. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, senang sekali hari ini bisa bersama dengan saudara. So, thank you for senior pastor in this church. Ya, terima kasih buat senior pastor di tempat ini. Saya senang sekali bisa berkenalan dengan gembala saudara, Bapak Pendeta Rudi Gunawan, dan satu perkenalan yang luar biasa.
saya bisa diundang oleh beliau isi di Rancho, kemudian di tempat ini. Ini satu pengalaman yang indah. Saya pertama kali menginjak San Francisco, cuman waktunya terlalu pendek, saudara ya. Sebab selesai pada tempat ini, saya harus kembali ke airport, kemudian menuju ke Los Angeles dan kembali ke Bontang, Kalimantan Timur. Ya, Bapak Ibu, saya senang hari ini saya dapatkan dorongan spirit ya. Karena saya melihat ada orang-orang yang mengasihi Tuhan di tempat ini. Dan juga bukan satu kebetulan kalau ada sahabat saya, Ibu Giokli. Mana Ibu Giokli ya? Saya nggak lihat. Ada di mana? Bisa berdiri sejenak? Ya, mungkin perkenalan. Ya, inilah Ibu, ya, sahabat saya di Jakarta. Sungguh, memang beliau belum pernah ke Bontang, Bapak Ibu ya. Tapi saya bisa eksis di Bontang sampai hari ini, bersahabat dengan kemiskinan. Saya sempat bergaul dengan kekurangan, Bapak Ibu. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Saya melewati fase-fase yang namanya proses. Dan sesungguhnya ketika Bapak Ibu nggak menyadari, waktu kita berbuat kasih pada orang yang lemah, apalagi kepada pelayanan yang sifatnya di daerah-daerah terpencil, dan mereka bisa eksis melayani Tuhan buat jiwa-jiwa yang haus, yang juga perlu dilayani di Bontang, di daerah-daerah terpencil juga kayak saya seperti sekarang di Bontang. Itu sungguh merupakan satu yang disebut dengan the channel of blessing ya, saluran berkat. Nah, saya bisa ada di Bontang hari ini. Ibu Giok ini banyak membantu saya pelayanan di Bontang, Bapak Ibu ya. Saya senang sekali sehingga hari ini pembangunan kami di gereja di Bontang sudah hampir selesai, tinggal lantai 5 saja. Bahkan kami sedang mengurus izin gereja lagi untuk mengembangkan pembangunan tahap kedua. Dan saya senang sekali dalam keadaan saya melayani di kota kecil seperti di Bontang, akhirnya saya bisa mendapatkan begini. Ternyata Tuhan yang disembah orang Jakarta, Tuhan disembah oleh orang Amerika, itu juga Tuhan yang mengasihani kami di Bontang, saudara. Gitu ya. Sungguh luar biasa. Bontang itu di mana? Kalau Anda lihat peta tidak kelihatan, saudara ya. Karena memang kotanya kecil, terkenal dengan gas alam cairnya di Bontang. Kemudian juga terkenal dengan pupuk Kaltim di Bontang. Dan di sanalah saya mengembalakan sebuah gereja Bethel Indonesia, Bapak Ibu, sudah 10 tahun, Bapak Ibu ya. Namun saya ada di Bontang sudah di Kalimantan Timur sejak tahun 93. Saya ada di Kalimantan Timur. Dan usia gereja kami juga sama dengan usia gereja yang digembalakan oleh Pak Rudi yang ada di Rancho sana, usia yang ke-14 tahun, Bapak Ibu kekasih. Dan saya sangat terkejut juga waktu saya diundang oleh beliau, saya melihat banyak kesamaan yang dimiliki oleh pelayanan Pak Rudi dengan gereja yang saya layani juga di Bontang, Bapak Ibu ya. Banyak sekali. Dan sungguh merupakan satu penghiburan, ternyata dimanapun kami melayani, problemnya juga sama, tantangannya juga sama, hanya wadahnya dan casingnya yang berbeda, gitu ya. Nah, apa yang membuat beliau bertahan pelayanan, apa yang membuat saya bertahan dalam pelayanan, apa yang membuat Bapak Ibu hari ini bisa tetap eksis, tetap ada di rumah Tuhan, itu satu sederhana sekali pertanyaan yang mau saya sampaikan. Ketika Bapak Ibu berhasil menjawab pertanyaan saya ini, maka Bapak Ibu akan menjadi orang Kristen yang akhirnya bisa mengalami kemenangan. Haleluya. Pertanyaan saya sederhana seperti ini. Mengapa kita ini kok bisa kuat dalam menghadapi tantangan? Mengapa kok saya tetap hari ini tetap jadi orang Kristen waktu menghadapi pergumulan? Bahkan mengapa saya jadi orang Kristen yang kuat sekali menghadapi godaan, tidak tergoda oleh tawaran dosa? Mengapa? Mungkin karena kita berhasil menjawab pertanyaan ini. Ya, sebetulnya siapa sih pemilik atas hidup Bapak Ibu itu siapa? Siapa sebetulnya pemilik atas apa yang kita punya? Itu pemiliknya siapa? Mungkin Bapak Ibu dengan tegas berkata, Yesus Pak Pendeta, gitu aja ditanyain gitu ya. Jauh-jauh dari Indonesia ke Amerika cuma tanya gitu doang gitu ya. Tapi baik, mari kita akan koreksi baik-baik kehidupan kita. Benar nggak hidup kita ini selaras dengan jawaban kita tadi? Kalau asal ceplos gampang, Yesus pemilik hidup saya. Jesus is the owner of our life. Oh, okay, it's too easy. Ya, mudah sekali. Makanya saya membuat lagu tadi, itu Kau Pemilik Hidupku, ada albumnya di belakang, lagu yang kita nyanyikan lagu terakhir tadi. Itu merupakan satu rema ya, pewahyuan yang Tuhan berikan buat kami. Bagaimana kita menjadikan Yesus itu pemilik atas hidup kita sebagai sebuah bukti nyata kita menjalani kekristenan kita. Anda disebut pengikut Kristus atau Yesus tahu dari mana dia memiliki hidup kita, bukan dari ID kita, atau kalau di Indonesia KTP-nya Kristen. Atau mungkin Anda berkata, loh masa sih Pak Pendeta nggak tahu, kan saya dimiliki Tuhan Yesus, buktinya saya ada di gereja. Tidak jaminan orang masuk gereja pemilik hidupnya adalah Yesus. Sebab di Bontang banyak orang pergi ke gereja, tapi untuk cari mangsa, gitu saudara ya. Ada yang cari jodoh,
Gitu. Bahkan di Solo ada yang bawa bom ke gereja. Gitu. Jadi bukan jaminan orang di gereja hidupnya dimiliki oleh Yesus. Bukan jaminan. Nah, yang menarik sekali adalah bagaimana Tuhan itu mengetahui bahwa dia itu betul-betul kita sungguh-sungguh dimilikinya. Sebab ada istilah di Alkitab orang durhaka dalam Perjanjian Baru. Itu istilah orang durhaka bukan orang-orang yang tidak tahu balas budi, tidak Bapak Ibu. Tapi sebetulnya waktu saudara dan saya jadi orang Kristen, kita percaya Yesus yang menebus dosa kita, Bapak Ibu kasih, hidup kita berpindah status kepemilikan. Dari kepemilikan iblis yang mencanangkan Anda masuk neraka, waktu kita dibeli Yesus dengan harga yang mahal, tubuh dan darahnya dipecahkan, Bapak Ibu, kita berubah status. Bukan lagi milik sang neraka, tapi milik kerajaan sorga, gitu Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, Anda punya jaminan kita pasti masuk sorga, amin Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, bukan cuma saya nggak mau jadi orang Kristen yang cuma masuk sorga saja. Ingat Bapak Ibu, di sorga itu ada yang namanya nanti sebelum kita masuk ke sana, itu pembagian upah, gitu. Jadi kalau soal sorganya saja Bapak Ibu masuk sorga, ya siapa dalam Yesus pasti masuk sorga. Cuma masalahnya upahnya itu seperti apa Bapak Ibu? Karena ada upah yang akan Tuhan sediakan bagi kita yang sungguh-sungguh. Penjahat yang mati di sebelah kanan Yesus, yang ikut Yesus tahu-tahu langsung mati, ya dia dapat jaminan masuk surga. Tapi nggak bisa dibayangkan dengan orang Kristen, ya seperti Bapak Ibu, begitu kenal Yesus tapi masih hidup, ya beberapa puluh tahun. Anda menjalani kekristenan kita, bayar harga, melewati ujian kepemilikan itu. Nah ini dia ya Bapak Ibu. Ujian pemilikan itu seperti apa sih Pak? Coba kita lihat ayatnya. Ayub pasal 28, lihat ayat yang ke-28. Saudara yang suka judul, saya akan kasih judul Sang Pemilik Hidupku, ya. Baik, kita akan lihat Ayub 28, ayat yang terakhir, ayat 28 juga. Inilah seorang yang juga mengalami ujian kepemilikan, namun dia berhasil. Nah, saya mohon maklum setiap kali baca ayat, Bapak Ibu, saya harus netesin mata seperti ini. Nah, lihat, saking saya sudah terlalu sering, 16 tahun, 9 bulan Bapak Ibu saya netesin mata, nggak perlu pakai 2 tangan, cukup 1 tangan saja, dalam 1 detik langsung kena sasaran, ya. Kenapa? Karena sudah biasa. Jadi kalau Anda lihat di Google, ketik pendeta tanpa air mata, yang muncul wajah Samuel Irwan. Ini Bapak Ibu. Ya, orang mengenal saya pendeta tanpa air mata karena saya sudah 16 tahun 9 bulan, berarti kan saya tidak bisa ngeluarin air mata. Bukan karena saya nggak bisa nangis, tidak. Saya pengen nangis. Setiap kali dijamah Tuhan, setiap kali ngerasain hadirat Tuhan, setiap kali saya terharu dengan kebaikan orang yang digerakkan Tuhan nolong saya. Bahkan ketika saya disakiti jemaat, gitu Bapak Ibu ya, pengen juga rasanya pengen nangis. Tapi setiap kali saya nangis, ini kelopak mata saya kiri kanan, atas dan bawah, seperti diperas, tidak keluar airnya, nyeri Bapak Ibu. Jadi daripada saya rasa nyeri, lebih baik saya nggak usah nangis, ya. Jadi secara ilmu kejiwaan, harusnya saya gampang stres, harusnya saya gampang depresi, emosi tak terkontrol dengan baik, harusnya begitu. Tapi puji Tuhan, 16 tahun 9 bulan, saya tidak pernah depresi, saya tidak pernah stres, saya juga nggak pernah emosian. Semua itu karena tangan Tuhan yang menguatkan saya. Haleluya, ya. Puji Tuhan. Baik, kita akan baca Ayub 28 ayat 28. Nanti saya akan sharingkan kenapa mata saya seperti ini. Baik, kita akan lihat lebih dulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kepada manusia, perhatikan, kepada manusia, bukan kepada tumbuhan atau hewan, tidak. Kepada manusia. Yang manusia katakan amin. Ada manusia semua di sini ternyata, haleluya. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan mencari kejahatan itulah akal budi. Coba Anda lihat di LCD ini, kata Tuhannya itu hurufnya apa yang besar? T-nya saja yang besar. Dalam NIV juga sama, ya, New International Version juga sama. Kata Lord-nya, L-nya doang yang gede. Jadi kalau Anda baca dalam perjanjian lama, ada kata Tuhan, T-U-H-A-N-nya, huruf besar semua. Ada juga yang seperti ini, cuma T-nya saja yang besar. Nah, apa ini maksudnya Bapak Ibu? Bukan lembaga Alkitab Indonesia salah ketik, tidak. Ini punya maksud dalam bahasa aslinya. Setiap kali seorang tokoh Alkitab menyebut Tuhan dengan huruf T saja yang besar, itu merujuk kepada salah satu nama Tuhan.
atau sebutan Tuhan kita. Tuhan kita tuh punya banyak sebutan. Ada Yahweh, ada Jehovah, ada Elohim, ada juga yang satu ini namanya Adonai. Semua bilang Adonai? Adonai. Adonai. What's the meaning of Adonai? Adonai itu artinya you are the owner. I am your steward. Saya cuma pengelolamu. Jadi itu bagian yang luar biasa ketika Ayub dalam pencobaan. Dia sapa, Bapak Ibu kasih, seorang pribadi yang menciptakan dia dengan sebutan Adonai. Tuhan berfirman, sesungguhnya takut akan Adonai itulah hikmat. Nah, ini dia nih Bapak Ibu. Saya tadi sebenarnya nggak mau khotbah ini ya, sepanjang jalan tuh saya stres. Tuhan, saya mau khotbah apa gitu loh. Dari semua bahan yang sudah Tuhan saya pelajarin, saya nggak mau asal khotbah. Dan saya jarang sekali khotbah tuh apa tuh namanya, liturgis ya, atau literlek pakai catatan gini. Saya nggak pernah pakai catatan, saudara ya. Apa yang Tuhan taruh di hati dari apa yang sudah saya pelajarin selama saya kuliah dan belajar, saya rindu sekali itu sesuatu yang saya alami dengan Tuhan, itu yang saya khotbahkan. Apa yang Alkitab catat, saya gali keluar, saya eksposisi dengan kesaksian tokoh-tokoh Alkitab dan kehidupan saya, dan itu yang saya sharingkan, Bapak Ibu. Nah, Ayub ini adalah seorang yang luar biasa. Dalam ujian kehidupannya, dia kurang apa dengan Tuhan? Setia, takut akan Tuhan, jujur, menjauhi kejahatan. Dan dia berikan segenap hidupnya untuk Tuhan, Bapak Ibu. Itu satu hal yang sungguh amazing sekali. Dan menarik sekali, fakta berkata, tidak menjamin Bapak Ibu itu ngaku dekat sama Tuhan, tidak jamin tidak kena yang namanya ujian kepemilikan. Gitu. Dan dengan cara apa ujian kepemilikan? Dihabisinya Bapak Ibu, semua yang kita banggakan, semua yang kita takutkan untuk hilang, itu diuji Tuhan semua. Ada yang saya tanya sama jemaat saya, kenapa Bu pergi ke gereja? Iya Pak, supaya toko saya ramai. Ada tanya lagi, kenapa pergi ke gereja Bu? Iya Pak, supaya badan saya sehat. Ya nggak salah sih Bapak Ibu ya. Cuman sekali lagi, itu semua nggak jaminan bahwa kesehatan yang kau takutkan supaya tidak sakit, tidak akan alami sakit. Sebab ada fakta berkata, orang yang setia pun bisa kena sakit. Ada fakta berkata orang yang rajin bayar perpuluhan, orang yang suka nabur juga tidak menjamin tagihannya nggak nyangkut. Gitu. Ini yang ketawanya pasti pernah nyangkut tagihannya. Ya, itu ngalami Bapak Ibu. Termasuk saya juga ngalami gitu. Saya dan nolong jemaat ya. Saya pas waktu itu dapat berkat, saya bilang gini, ya udah saya ambilkan mobil deh buat kamu. Pemukanya cuma 13 juta. Jadi saya bukan cuma sekedar ngotbahin jemaat, dibekali firman, tapi saya juga membekali jemaat dengan apa yang saya punya. Salah satunya, saya belikan dia mobil, Bapak Ibu ya. Mukanya cuma 13 juta, kamu yang nyicil ya, siap nyicil. Sampai sekarang nggak dicicil. Nah itu kan nama saya diberuber saudara. Pak, angsurannya belum dibayar saudaraku. Tagihannya nyangkut. Tidak jamin Anda buat baik sama orang, ya tidak selalu Bapak Ibu mengalami hal yang menyenangkan. Ya apalagi seringkali saya bilang sama istri saya, kenapa ya orang-orang yang kita tolong justru orang-orang itu yang nyakitin kita? Itu saya alami di Bontang, Bapak Ibu. Tahu nggak kenapa Bontang dinamakan Bontang? Karena orang Bontang itu suka ngebon sama ngutang. Itu kalau ada sukanya ngebon sama ngutang di sini cocoknya tinggal di Bontang dulu, jangan di SF, saudara ya. Sampai saya bilang, Tuhan bagaimana mujizat terjadi? Nggak ada duit dikit ngutang, nggak ada duit sini ngebon. Ya akibatnya mujizat nggak terjadi. Nah seringkali orang-orang yang saya tolong ini diizinkan Tuhan. Untuk apa? Menguji kita. Hei, siapa pemilik atas uangmu? Siapa pemilik atas hidupmu? Sakit hati nggak lu? Kalau kita sakit hati, kita kecewa dengan Tuhan. Nah ini dia Bapak Ibu. Karena kita ini sejak kecil sudah budaya dicurangi orang itu sudah terjadi terus dalam hidup kita ya Bapak Ibu ya. Waktu kita masih anak-anak, kakak adik kita sudah baik tuh kita sama mereka. Mereka bisa mencurangi kita. Kita sekolah tuh dari perguruan tinggi, dari SD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kita udah baik sama teman-teman kita di sekolah. Masih aja kita dicurangi mereka. Yang pinjem buku nggak balik lah, yang ngutang nggak bayar lah, yang minta makan bakso dibayarin tapi nggak mau bayarin lagi lah. Terjadi itu saudara ya. Pokoknya bentuk apapun dicurangi itu terjadi. Bahkan waktu kita jadi jemaat, ada tega-teganya tuh jemaat satu nyurangi jemaat yang lain. Siapa sini yang tidak pernah dicurangi orang, angkat tangan. Maju sini saya doain biar dicurangin. Karena itu ujian kepemilikan Bapak Ibu ya. Nah itu terjadi Bapak Ibu. Coba saya mau tanya jujur sama Bapak Ibu ya.
Siapa yang lebih banyak mencurangi kita? Orang Kristen apa orang non-Kristen? Kok saya kurang dengar ya? Orang Kristen apa orang non-Kristen? Tuh kan, saya ngalami gitu. Bahkan sampai saya bilang, Tuhan, saya nggak pernah nyakitin orang, saya nggak pernah menjelekkan nama baik orang, apalagi hamba Tuhan, pantang buat saya. Toh ujian kepemilikan terjadi. Ada hamba Tuhan yang fitnah saya, katanya saya pura-pura sakit mata. Sampai saya, aduh Tuhan, ini orang. Dan lucunya ada gembala sidang yang percaya karena reputasi hamba Tuhan ini, katanya layak dipercaya. Saya baru pulang dari Perth, diundang gereja di sana, dibawa berobat oleh kakaknya Haritanu ke rumah sakit terkenal di Australia, di Perth Lion Eyes Institute, tempat ngumpulnya profesor. Medical reportnya saya pegang sampai hari ini, foto matanya, tes semua mata saya bawa sampai hari ini, ada di handphone saya. Sampai saya bilang, dia nggak ngerti betapa penderitaan saya, Tuhan. Tapi toh ujian kepemilikan terjadi. Saya difitnah, katanya obat mata saya ini isinya air putih biasa. Disebarkan katanya saya ini kalau netesin mata di depan jemaat gini itu bukan karena matanya kering, supaya dikasihani jemaat. Terus kasih fitnah lagi, katanya Pak Samuel itu tidak sakit mata, pura-pura sakit mata. Sampai saya bilang, Tuhan, saya ini loh tahu nomor handphonenya, saya tahu Facebooknya. Orang Amerika sini salah satunya Bapak Ibu. Saya memaki-maki dia, saya bisa. Apa sih untungnya kamu fitnah saya? Tapi kalau itu saya lakukan, saya gagal ujian kepemilikan. You see what I mean? Saya gagal. Kalau Anda diomongin orang di belakang, harus mengucap syukur. Itu tandanya Anda di depan orang itu. Anda pernah lihat tukang becak digosipin? Pernah? Gak ada kan? Tukang sapu jalan digosipin? Gak pernah. Justru ketika Anda mulai dipakai Tuhan, Bapak Ibu dalam keadaan mulai diberkati seperti Ayub diberkati, ujian kepemilikan terjadi. Bahkan waktu kita mengalami pencurangan-pencurangan seperti itu, Tuhan waktu menguji kita, berwaspadalah. Jangan sampai Bapak Ibu curiga dengan Tuhan. Tuhan, saya kan sudah pada perpuluhan, saya kan sudah melayani Tuhan. Tuhan, saya kan sudah setia beribadah, bahkan capek-capeknya minggu seharusnya saya istirahat di rumah. Lihat Tuhan, tengah-tengah saya bekerja, saya masih melayani Tuhan. Salaman lah sampai gigi saya kering jadi asyar Tuhan. Nyanyilah nanti Tuhan di depan mimbar sampai suara saya, tenggorokan saya sakit. Demi apa? Saya cinta Tuhan. Tapi kenapa Tuhan kok sekarang saya ditipu orang? Kenapa Tuhan kok saya masih sakit? Tuhan, kenapa kok saya dalam hari ini disakiti, suami saya kok diambil orang? Tuhan, sampai saya harus gigit jari lihat suami saya selingkuh sama wanita lain. Kenapa kok begitu Tuhan? Lalu kalau Anda nggak waspada, Anda bisa berkata, jangan-jangan Tuhan juga curang sama saya. Anda tidak pernah mengerti bahwa itu ujian kepemilikan. Takut akan Tuhan, itulah hikmat. Di mana letak hikmatnya Tuhan? Kalau saya ini takut akan Adonai. Tadi Ibu William di sini kerja di bank. Bapak Ibu pernah lihat teller kerja di bank? Yang hitung uang masuk miliaran mungkin di mejanya dia. For example, contoh misalnya bank itu tiba-tiba kedatangan perampok gitu. Semua uang di meja teller bank itu dibawa kabur sama perampok itu. Waduh, Anda pasti ketakutan segala macam. Ketika uangnya dibawa kabur, saya mau tanya, dalam tragedi perampokan bank itu, siapa yang seharusnya stres dalam kejadian seperti itu? Nasabah? Siapa lagi? Tellernya? Atau siapa lagi? Siapa? Ada yang bisa jawab? Iya, pemilik bank. Mana dari tiga orang ini? Pemilik banknya, tellernya, nasabahnya, siapa yang paling stres? Setahu saya nih ya, kalau saya mau dirampok uang itu urusan kamu. Uang saya nabung di situ, tetap saya punya buku tabungannya, tetap uang saya segitu. Teller paling cuma syok doang karena todong pistol di depannya mungkin saudara ya. Habis itu gajian tiap bulan jalan terus. Loh iya toh? Yang stres siapa sebetulnya? Nah, tapi anehnya orang Kristen nih Bapak Ibu, dia mengaku dirinya yang punya sehingga dia merasa stres, dia merasa kecewa sampai harusnya ngeluh, ngomel, protes dan akhirnya bersungut-sungut waktu terjadi sesuatu tidak enak menimpa dirinya. Mengapa begitu? Karena dia merasa dirinya dia yang punya, dia merasa kesehatannya dia yang punya, dia merasa hartanya dia yang punya, dia merasa keluarganya dia yang punya. Makanya waktu terjadi ujian kepemilikan dia stres. Dia kehilangan hikmat Tuhan. Harusnya lebih sadar, waktu saya merasa diri seorang pengelola, Tuhan sang pemilik. Waktu terjadi menimpa apapun dalam keuangan saya nggak perlu stres, bukan punya saya kok. Loh iya tuh Bapak Ibu, Tuhan kan menebus kita, punya kita bukan kita lagi.
Tapi siapa yang punya? Yesus. Sampai Tuhan bilang gini loh, sehelai rambut di kepalamu gak bakal jatuh kalau Tuhan gak mengendaki. Artinya rambut kita ini dihitung Tuhan. Punyanya siapa? Tuhan. Loh, kalau rambut aja punya Tuhan, apalagi badan dan tubuh jiwa roh kita, itu punya siapa? Tuhan. Tapi kita seringkali menggeser posisi Yesus. Kita merasa diri kita yang punya. Kita gak dapat hikmat Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya hari ini menjadikan Yesus sebagai pribadi yang memiliki hidupmu, kau takut kepadanya, waktu apapun menimpa saya gak perlu stres. Oh, bukan punya saya kok. Saya pernah ngalami dengan mata seperti ini, Bapak Ibu. Saya ini kalau cuma sekedar gak punya air mata, it's alright Bapak Ibu ya. Paling cuma netes-netes gini 10 menit sekali, it's alright lah. Tapi dampak dari gak punya air mata itu yang berat buat saya. Dan sampai hari ini 16 tahun, saya mengalami ujian kepemilikan terus. Saya punya alasan kuat untuk mengeluh lebih daripada Bapak Ibu. Bahkan saya punya alasan kuat tuh hari ini gak perlu ada di sini. Kenapa? Resikonya besar. Gara-gara gak punya air mata itu. Tadi tidur di mobil aja lengketnya minta ampun, mata saya bukanya setengah mati mata saya di mobil karena tidak ditetesin ya. 20 menit tadi saya merem, mata saya lengket. Buka pakai tenaga mata gini nggak kuat karena pelipitnya lengket saudara. Jadi bukanya pakai jari seperti ini pelan-pelan kayak gini sampai sekarang. Setelah itu netesin mata dulu. Kalau bangun tidur pagi gitu ya, itu lebih parah lagi tuh. Wabur sekali saudara, wabur sekali. Saya kalau nggak pakai ini, saya persis seperti orang buta. Jadi kalau ketinggalan istri saya nggak pusing, kalau ketinggalan ini saya pusing saudara. Kalau ketinggalan istri tinggal telepon dia datang, tapi kalau ketinggalan ini, telepon mana bisa dia datang? Cari sampai ketemu saudara. Dan sungguh ini sangat berarti buat saya. Netesinya bukan 1-2 tetes, tapi bertetes-tetes Bapak Ibu. Tetesin lagi bersihkan, itu saya alami. Belum lagi nanti kalau bulu matanya udah mulai panjang, saya harus cabut bulu mata. Anda pikir nggak sakit apa cabut bulu mata? Apalagi kalau pas dokternya juga pakai kacamata, waduh. Namanya juga dokter pakai kacamata ya, dia cabutnya mungkin kurang teliti. 2 helai dicabut barang itu sakitnya sampai ubun-ubun saudara. Tidak percaya? Sini saya coba. Sakit Bapak Ibu. Dan itu yang saya alami 5 bulan sekali. Terakhir saya cabut mata di Seloam, Kebun Jeruk, Jakarta ya. Dokternya bilang sama saya, itu saksi sejarah. Pak Samuel, kalau ada orang yang ragu atas mata Bapak, suruh dia ketemu saya. Temui Dr. Kevin di Rumah Sakit Seloam, Kebun Jeruk. Dia saksi mata saya. Bahkan dia berkata, Pak, kapan ada waktu Pak, supaya bulu matanya nggak tumbuh lagi, biar saya bakar bulu matanya. Aduh Pak, jangan nanti polusi asap Pak. Bulu mata mau dibakar Bapak Ibu. Ini kan diciptakan Tuhan supaya menahan debu, supaya kita nggak kelilipan ya. Nah saya mau dibakar, waduh saya pikir 7 keliling dulu Pak. Saya biar gak ada bulu mata nanti, waduh sudah mata kayak begini gak ada bulu mata nanti rawan lagi kena debu, saya bilang gitu. Tapi itu perlu Pak, kalau bulu matanya gak dicabut udah panjang, itu bisa waktu masuk ke dalam bola mata, bisa menggores kornea mata saya. Nah saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa aku perlu stres? Kenapa aku perlu bingung dengan mata begini? Mata ini bukan punya saya kok, ini kan punya Tuhan. Sekalipun resikonya gede Bapak Ibu. Nabrak kaca itu sering. Ya, Anda pernah bayangin orang nabrak kaca? Saya pernah nabrak kaca di Silver Spring dekat Washington DC. Jadi waktu itu kan saya tinggal di rumahnya Kongjen Indonesia untuk Washington. Pelayanannya sore. Jadi pagi sampai siang kosong. Di rumah bengong. Waduh, bete saya di sini. Saya pakai mantel November 2 tahun lalu. Saya pakai tongkat tunanetra saya jalan. Begitu Ibu ya. Saya naik bus sendiri, segala kayak orang sudah samar-samar buta begitu. Akhirnya saya nyangkut kesasar di Silver Spring. Waduh ini kota apa ini dapati saya? Lapar lagi saudara. Carilah saya mall kecil. Tanyain orang, do you know where is the mall nearby here? Oh you can go straight and turn left and right and then turn left and right saudara. Bingung saya turn left. Dari dulu kan saya mau ke kiri ya kanan beloknya. Ya udah akhirnya saya kesasar di mall kecil. Di Indonesia kalau masuk mall saudaraku ya pintunya buka sendiri. Ini katrok, saudara. Saya lihat sebuah mall, saya kira pintunya buka sendiri, nggak ada pintunya seperti bening gitu ya. Mungkin boleh dipasang kali otomatisnya. Saya jalan aja, kira nggak ada kaca. Itu ternyata kaca, saudara. Nabrak, penduduk jatuh, saudara. Itu endaknya di Amerika begitu. Kalau ada orang yang kena handicap, lihat tongkat tunanetra warnanya chrome, kalau stainless, gelundung pasti tahu itu tongkat tunanetra. Itu international sign ya, apa itu kode internasional. Itu orang boleh lihat saya jatuh, dia tinggalin kerjanya tolongin saya loh saudara. Are you alright sir? Are you alright sir? What's wrong with your eyes? Dia bilang gitu. Kenapa matamu udah lihat kaca ya? Dia bilang gitu. What do you want to go? We'll send you to there. Saya diantarin saudara ke tempat food court, tempat di mana saya lapar makan. Terus saya jelasin mata saya begini. Tapi saya pernah nabrak kaca di Samarinda, Kalimantan Timur. Ada kaca di situ, saya nggak lihat, mungkin baru dipasang karena biasa gereja kami kan dekat situ.
Saya jalan aja kencang dan saya nabrak dua tuh duduk jatuh. Ini ada bapak-bapak jagain istrinya lagi belanja. Santai nggak ngapa-ngapain, saya nabrak di sebelahnya. Ditolongin kayak dia malah bilang apa? Pak, kaca kok ditubruk loh Pak. Dalam hati saya ini orang pernah kerjaan. Pak, ngapain saya pernah kerjaan nabrak kaca ini? Mata saya cacat Pak, saya bilang. Wah, hati-hati Pak. Saya kalau naik pesawat pulang Indonesia atau kalau pergi ke luar negeri gitu, saya tahu penumpang-penumpang sebelah ini orang mana aja saya tahu tanpa saya harus tanya. Saya tahu dari mana? Dari cara makannya. Kalau habis makan, sendoknya disilang, wah ini pasti orang, kalau tidak orang Korea, ya orang-orang Asia atau Eropa. Kalau sendoknya lurus, ini pasti orang-orang, ya Amerika lah gitu ya. Tapi kalau sendoknya hilang, mas orang Indonesia ya. Apa tahu sendoknya hilang? Pisau garpunya hilang. Karena saya pernah membawa orang tur ke Israel, ya waktu di Yordania, di scanner ketahuan saudaraku. Itu pisaunya kan stainless, jadi dibawa pulang saudara. Ibu kok dibawa pulang? Habis bagus sih Pak katanya. Kembali Ibu, nanti saya belikan ini, saya terusin, saya bilang gitu. Yang celakanya lagi, selimutnya pesawat dibawa pulang saudara. Itulah Indonesia. Dan menarik sekali Bapak Ibu, saya mengalami keadaan seperti itu. Bukan cuma sekedar nabrak kaca. Salah manggil orang, kayak tadi itu Bu William sudah salaman di rumah makan, ketemu lagi, Pak, sudah salaman tadi Pak, kenapa saya nggak lihat saudaraku? Salaman lagi, Mas saya panggil Mbak, Mbak saya panggil Mas, itu sering sekali saudara. Ya itu makanan pokok saya salah panggil orang. Kenapa? Mata saya akibat nggak punya air mata, korneanya burem. Jadi saya nggak bisa lihat sebuah objek lebih dari 1 meter dengan jelas. Lebih 1 meter saya lihat tapi nggak jelas. Jadi kayak di sini ini, wajah saudara itu saya nggak lihat, hanya dengan mata kiri. Mata kanan kok satu tuh begini, hilang sudah. Sama sekali saya nggak bisa lihat orang di sini. Cuma cahaya lampu dan cahaya jendela yang saya lihat. Tapi mata kiri masih kelihatan tuh ada orang pakai baju orange. Tapi laki perempuan tua muda saya nggak tahu tuh. Apalagi di belakang sana tuh, Anda ngantuk tidur aman, saya nggak kelihatan dari sini. Ya, jadi saya bilang Tuhan pergumulan saya kok berat banget sih. Saya ini pengen Tuhan, ya untuk bisa sembuh, bisa maksimal lagi. Tapi lihat baik-baik. Kalau saya stres dengan masalah saya, maka mulut saya akan mengekspresikan bahwa Tuhan, saya punya alasan kuat untuk mengeluh. Saya bisa ngeluh ketika saya cedera. Lihat ini Tuhan, saya cedera gara-gara Tuhan nggak sembuhkan mata saya. Saya pernah jatuh dari kereta api. Saya pernah nabrak kaca itu saudaraku diketawain orang. Saya pernah jatuh di tangga pesawat. Saya pernah lagi khotbah begini, saya jatuh di panggung pas karpetnya merah begini saudara. Jadi kalau tangganya ini nggak ada garisnya ini, saya nggak tahu tuh ujungnya yang mana. Makanya tadi saya naik di gandeng, bukan karena manja, enggak, saudara. Karena nggak kelihatan tangganya. Makanya saya nggak berani gerak-gerak, biasanya saya khotbah jalan-jalan, saudara ya. Tapi ini nggak berani, karena di tangganya itu nggak ada lesnya. Saya pernah jatuh lagi khotbah di Kelapa Gading, Jakarta, saudara. Saya bengkak, saya ditempa. Jadi ujian kepemilikan itu bukan cuma sekedar dilihat Anda keluar masuk gereja, tidak. Ketika kau diizinkan Tuhan mengalami seperti Ayub. Dia bagaimana anaknya mati, bagaimana hartanya habis, bagaimana tubuhnya sakit, itu bicara apa? Dalam segala segi aspek itu tidak akan luput dari ujian kepemilikan. Dan itu terjadi. Saya akan kasih contoh 2, satu di Alkitab, satu di hidup saya. Bagaimana orang-orang ini mengalami ujian kepemilikan, supaya saudara yakinkan dirimu baik-baik bahwa Tuhan itu nguji kita, itu pemilik atas hidup kita itu siapa? Itu dari PL, perjanjian lama, perjanjian baru, sampai pada zaman sekarang. Ya. Tadi PL sudah, Ayub kita lihat yang di PB, perjanjian baru. Coba buka bersama dengan saya. Markus pasal 3 ayat 1. Markus pasal 3, lihatkan ayat yang pertama. Nah ini dia Bapak Ibu. Ya, Markus 3 ayat 1 mulai, firman Tuhan bilang begini. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Ya, perhatikan. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari, berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang yang mati sebelah tangannya itu seperti ini. Ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Baik.
Ini kisah yang menarik di Perjanjian Baru, Bapak Ibu. Di dalam rumah ibadat Yesus mau mengajar. Aneh ya? Ini fakta nih. Dalam rumah ibadat ada orang sakit. Nah, ini dia nih Bapak Ibu ya. Itu satu hal yang menurut saya ironis ya. Kok bisa ada orang yang setia beribadah bisa kena sakit? Gitu. Dan jujur Bapak Ibu, nggak peduli Anda sesetia apa, ujian kepemilikan tetap diberlakukan. Dari mana Pak Samuel tahu orang ini setia? Ya. Orang mati sebelah tangannya itu setia ke rumah ibadat, seakan-akan dia berkata sama Tuhan begini, Tuhan, selama aku masih bisa berjalan, sakitku gak akan pernah menghalangi aku untuk mengabdi kepadamu. Itu orang yang merasa dirinya sebagai pengelola saja ya begitu. Tuhan yang memiliki hidupnya. Karena saya gak perlu stres dengan apa yang terjadi dalam hidup saya. Makanya di rumah ibadat, sekian lama dia sakit berapa lama, Bapak Ibu dia gak peduli, tugasnya dia menyenangkan hati Tuhan. Dengan sakitnya dia mau lulus uji, dan dia seperti Ayub berkata, aku lahir dengan telanjang, aku kembali juga dengan telanjang. Tuhan yang ngasih, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu jawaban orang yang menjadikan Yesus pemilik atas hidupnya kayak orang ini. Dan sungguh Bapak Ibu, dalam hidup kita kan begitu. Dalam rumah ibadat ada yang sakit dompetnya, ada yang sakit hatinya, habis dikecewain orang, ada yang sakit badannya, berlama-lama ikut Yesus, masih juga sakit gula lah, asam urat lah, asam jawa lah, segala macam, Bapak Ibu ya. Ada yang kena diabetes lah, itu ada yang kena rematik lah, sakit kepala lah, segala macam, itu terjadi. Dan seperti saya begini, di rumah ibadat yang lain Tuhan, saya juga masih sakit dengan mata seperti ini. Tapi lihatlah Bapak Ibu, orang ini saja dalam keadaan sakit bisa setia. Mati sebelah tangannya itu gak gampang loh Bapak Ibu. Itu papa saya 3 tahun lalu kena stroke, sebelahnya mati, tidak bisa gerak. Tangannya kena raket nyamuk yang menyala itu Bapak Ibu, tidak terasa. Kena obat nyamuk bakar, tidak terasa, karena sudah mati. Pakai baju sendiri nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa. Lah orang ini Bapak Ibu, dalam keadaan dia mati sebelah tangannya, ada di rumah ibadah. Saya mau bilang gini ya sama jemaat San Francisco tempat ini. Semua bentuk ujian kepemilikan dalam hidupmu, ketika engkau mengerjakannya dengan kasihmu kepada Tuhan, itu akan sangat menyentuh hati Tuhan. Dan dengan baik-baik, dia akan perhatikan Bapak Ibu, karena hatinya tersentuh kepada saudara. Dia akan berkata begini loh, ini loh anakku, ikut aku bukan karena berkat, ikut aku bukan karena mujizat, tapi ikut aku karena memang dia cinta kepadaku. Lihat bukti dalam keadaan sakit, belum ada berkat, dia masih ada di rumah ibadat. Itu nyentuh hati Tuhan. Dan sungguh Bapak Ibu, apa yang Yesus buat sama orang ini? Dia datang khusus ke rumah ibadat untuk menjawab doa orang ini. Sekalipun mungkin dia di dalam rumah ibadat itu, Bapak Ibu yang mungkin tidak terlintas ucapan doa menjadi disembuhkan, tapi kesetiaannya dia lulus ujian kepemilikan, itu yang nyentuh hati Tuhan. Dan saya percaya ini orang datang ke rumah ibadat bukan untuk minta sumbangan loh. Biasanya kalau orang handicap itu kalau di rumah ibadat zaman Taurat itu suka minta sumbangan. Dan saya bisa pastikan sama Bapak Ibu, ini orang bukan untuk minta sumbangan karena dia di dalam rumah ibadat. Orang minta sumbangan pada zaman itu Perjanjian Lama nggak boleh di dalam rumah ibadat. Itu adanya di depan pelataran rumah Tuhan. Jadi kalau misalnya depan itu teras, halaman gereja, minta sumbangannya itu di depan halaman gereja, nggak boleh di halamannya. Jadi orang ini kalau dalam rumah ibadat ngapain Pak? Ya menjalankan fungsinya sebagai seorang yang beribadah. Ku sembah kau, ku agungkan, kau ajaib dalam hidupku. Itu yang dibuat orang ini Bapak Ibu, nyembah Tuhan. Tuhan, aku terjadi semuanya seizin-Mu Tuhan. Aku gak perlu berurutu karena aku tahu bahwa semuanya akan indah pada waktu-Mu Tuhan. Dan ternyata betul Bapak Ibu, dia datang spesial buat orang ini. Yesus datang spesial buat orang ini Bapak Ibu. Sehingga apapun halangannya, kalau waktu Tuhan tiba atas kita Bapak Ibu, itu luar biasa. Tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang dapat membendung kuasa Tuhan waktu-waktunya tiba, menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Dan itu dialami oleh orang ini. Saya pun mengalaminya. Saya boleh sakit mata, bahkan dibilang orang cacat mata. Saya boleh gak bisa ngeluarin air mata, tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu, hari ini, kalau sampai saya bisa netesin mata dengan obat mata ini dari Amerika, obat mata ini, itu saya melihat kasih setia Tuhan yang tak pernah beranjak dalam hidup ini. 10 tahun saya jadi pendeta, jadi gembala sidang.
Saya nggak ngambil persembahan jemaat sepeser pun untuk saya, Bapak Ibu. 1 rupiah pun dari perpuluhan jemaat yang masuk nggak pernah saya ambil. Malah saya support tiap bulan. Kayak gini saya pergi ke sini. Hari ini saya ngundang tamu dari Australia, KKR di Bontang. Hari ini saya bayarin transportnya, hospitality-nya, persembahan kasihnya, saya ganti. Itu bukan dari kas gereja sepenuhnya. Dulu sepenuhnya dari saya, sekarang 50-50 kalau tamu dari luar Kaltim. Di Bontang tidak ada satu gereja pun yang berani ngundang tamu dari luar Kaltim untuk khotbah di gerejanya sendiri pada hari Minggu, sendirian, nggak ada. Kenapa? Mahal, Bapak Ibu. Transportnya dari Bontang ke airport Balikpapan itu PP 100.300.000. Belum lagi pesawatnya, Bapak Ibu. Belum lagi makannya di jalan. Itu saya tanggung. Jadi kalau orang tanya, Pak Samuel kok diberkati? Simple jawabannya. Uangku bukan aku yang punya, Tuhan yang punya. Saya pakai untuk nabur. Jadi sekalipun dalam keadaan mata seperti ini, saya taburkan untuk mereka, Bapak Ibu, untuk pekerjaan Tuhan di Bontang, untuk memberi makan rohani mereka dengan mendatangkan pembicara-pembicara yang bagus, Bapak Ibu. Saya diberkati. Buktinya saya nggak pernah beli permata ini. Tiap kali habis, Tuhan gerakkan itu orang-orang. Dari mana saja saya nggak pernah tahu. Saya dikirim ke rumah ke Bontang, Bapak Ibu. Ini buatan California, ya, alergan. Di Indonesia nggak ada. Dan 1 bulan saya perlu 30 botol. Sampai hari itu sediain. Bahkan kadang-kadang ada orang yang digerakkan Tuhan beliaukan obat mata buat saya, nggak lihat kadaluarsanya, expired, Bapak Ibu. Ini expired loh ini, Bapak Ibu. Ini bulan berapa ini ya? Saya asal ambil tadi. Ini Maret 2014. Ada yang April 2013. Masih saya pakai. Kalian bilang, Tuhan saya buang, sayang, ini berkat Tuhan. Jadi saya apain? Saya tumpangin tangan, saya doain dalam nama Yesus, kuduskan permata ini. Segala hukum expired saya tolak dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Saya pakai kayak gini nggak apa-apa tuh sampai sekarang. Jadi tapi saya nggak ngajarin ya. Kalau dapat expired tumpangin tangan dia jadi Pak Samuel Irwan. Enggak. Saya nggak ngajarin Bapak Ibu ya. Itu merupakan iman kita masing-masing. Tapi sekali lagi itu bagian yang saya temukan di sini. Dan saya berkata sama Tuhan, Tuhan, saya mau supaya mata saya dalam keadaan seperti ini, saya mengalami ujian yang luar biasa. Jadi saya nggak perlu stres dengan mata saya. Ketika permata habis, saya nggak perlu stres. Mata juga punya, saya nggak punya Tuhan. Loh, Bapak pernah mengalami keadaan seperti itu? Pernah, Bapak Ibu. 1 botol ini, ya Bapak Ibu kalau udah habis, saya harus bawa cadangan. Di tas saya ada banyak cadangan. Kayak nanti saya pulang ke Indonesia, ada 2 botol di tas saya. Di koper saya juga ada, gitu Bapak Ibu ya. Dan menarik sekali, 1 kali November tahun 2006, obat mata saya tinggal 2 botol. Itu yang kemasan 30 ml. Waktu itu ini kan yang kemasan 15, ada yang 30 ml. Istri saya bilang, baby, obat matanya tinggal 2 botol. Dia bilang gitu. Ya udah, yuk kita berdoa. Saya berdoa bukan minta-minta, mengucap syukur. Tuhan terima kasih, Engkau akan sediakan obat mata buat saya. 2 botol yang 30 ml itu bisa untuk 6 hari. Besoknya saudara, luar biasa. Ada seorang bapak, saya nggak tahu siapa dia, datang ke gereja cari saya. Waktu itu saya masih ngantor di Samarinda, belum tetap di Bontang, masih bolak-balik. Pak, ini ada berkat, tadi malam kami digerakkan Tuhan untuk nabur. Waduh, saya doain, kemudian luar biasa, isinya 7 juta Pak Ibu. Saya bisa beli di Singapura, waktu itu Singapura ada, sekarang sudah nggak ada karena ini extra strength Bapak Ibu ya. Jadi saya beli ke Singapura. Singapura Samarinda itu kalau pakai DHL, itu paling lama 6 hari. Jadi saya bilang, Tuhan luar biasa, pertolonganmu tepat waktunya. Obat matanya yang lama habis, yang baru sudah datang. Sungguh luar biasa. Nah hari ini Bapak Ibu, saya berkata sama Tuhan, Tuhan aku merasakan keajaiban Tuhan. Sampai akhirnya pas sampai hari ke-6 Bapak Ibu, luar biasa. Obatnya gak nyampe-nyampe. Wah ini ujian kepemilikan ini saya bilang. Tuhan gimana ini Tuhan ya? Bagaimana mungkin saya bisa mengalami keadaan seperti ini kalau akhirnya saya nggak punya obat mata? Wah saya berdoa Tuhan makasih. Saya telepon DHL. DHL, obat mata saya nomor segini mana? Oh maaf Pak, lagi nyangkut di Jakarta ada apa itu namanya benang merah katanya gitu. Jadi pemeriksaan barang begitu ketat, obat Bapak itu isinya liquid katanya begitu. Loh biasanya nggak apa-apa, ini lagi benang merah Pak di Bea Cukai Jakarta. Waduh Tuhan ini seizinmu pasti Tuhan, ini seizinmu Tuhan. Sampai akhirnya Bapak Ibu, saya cuma berdoa, tinggal botol terakhir. Ini kalau saya kocok nggak ada bunyinya, artinya apa? Habis. Saya bilang sama istri saya berangkat ke Bontang. Obat matanya gimana kok? Ini kan matanya Tuhan. Tuhan izinkan barang kita nyangkut di Jakarta. Ya sudah, saya berangkat dengan botol kosong ini. Dan nanti kalau habis gimana kok? Saya siram pakai aqua saja. Nanti kalau infeksi gimana? Itu urusan Tuhan. Saya berangkat ke Bontang ditemani oleh supir gereja. Sepanjang jalan saya cerita saudara. Perjalanan 2,5 jam Samarinda Bontang. Dengan jalan yang belok-belok naik turun, banyak lubangnya saudara. Sepanjang jalan, tiap 15 menit, 10 menit saya tetekan batu ke mata saya, selalu keluar airnya.
Sampai di depan rumah jemaat kan mau ibadah komsel kala itu. Saya baru sadar, dari tadi ini saya pencet kok udah habis-habis ya. Saya panggil diaken saya, Pak tolong dikocok Pak. Habis Pak Gembala, bawa cadangannya enggak? Enggak, Bapak lihat ya. Saya terserah gini Bapak Ibu. Dia kaget terbengong-bengong, mata saya basah. Loh kok bisa Pak? Coba lagi Pak. Loh ini dada isinya Bapak main sulap ya katanya gitu. Saya buka ini Pak ya, ini mau dibuka. Jadi kan bisa dibuka di sana untuk lihat isinya. Pak jangan dibuka, nanti kalau Bapak buka, Bapak yang senang, saya yang susah. Hidup Kristen itu bukan karena melihat, tapi karena percaya. Waduh, saya sampai heran waktu itu sepanjang ibadah itu air mata terus keluar, Bapak Ibu. Sampai saya Tuhan, coba gini terus Tuhan ya, enggak usah beli-beli mata. Luar biasa Bapak Ibu. Sampai saya kembali pulang ke Bontang ke Samarinda setengah 1 malam Bapak Ibu. Tidak berhenti ngalir mata itu. Di depan rumah, istri saya bukain pintu. Baby coba kamu kocok ini. Habis kok gimana nih kok? Lihat ya, teteskan ke mata saya. Mana tanganmu? Teteskan ke jarinya dia Bapak Ibu. Dia kaget keluar airnya. Lu kok bisa kok? Ini Tuhan yang sediain. Waduh malam itu kami nyembah Tuhan luar biasa. Sampai pagi Bapak Ibu enak kalau melek mata bangun tidur langsung kamar mandi. Saya nggak bisa. Buka mata pelan-pelan, tetesin mata itu bertetes-tetes, bersihkan pakai tisu, tetesin lagi, bersihkan pakai tisu, tetesin lagi, baru saya ke kamar mandi Bapak Ibu. Kala itu seberapa banyak botol saya pencet, selalu keluar airnya Bapak Ibu. Sampai mertua saya itu heran. Aduh, sama Mani bangga punya menantu kayak kamu. Bukan cuma ganteng, tapi disayang Tuhan. Dulu sudah dapetin anaknya susahnya minta ampun. Mau makan apa? Kamu kawin sama pendeta. Boleh kawin sama gembala sidang, jangan kawin sama pengerjanya. Waduh, repot saudaraku. Tapi saya lewati fase itu. Sekarang dari semua menantu mertua saya yang paling ganteng. Kenapa? Tiap minggu pakai jas. Nah menarik sekali Bapak Ibu, itu sampai jam 10 pagi itu obatnya nggak berhenti ngalir Bapak Ibu. Sampai kira-kira jam 10 lewat 15 gitu Bapak Ibu, mobil DHL datang. Ini sih rumahnya Pak Samuel ya? Oh iya saya Pak. Pak ini obat matanya udah datang Pak. Ternyata dikategorikan sebagai obat bebas yang dijual di luar negeri. Jadi Bapak tinggal bayar DUTV-nya saja. Saya bayar DUTV-nya 600.000 kala itu. Nah itu bungkusnya DHL kan bagus Bapak Ibu. Ada tulisannya sobek di sini untuk buka ambil isinya. Jadi mata saya ini kalau sudah kering kabur saudara. Saya mau ambil bungkusnya buat bungkus barang lain. Waktu saya mau potong ini mata saya kabur ya karena kering. Saya tetesin mata saya dulu gitu pikir saya begitu. Pakai mata tadi. Suatu apa terjadi? Bunyinya cuma angin doang. Dada isinya habis saudara. Di surga Tuhan bilang, Samuel cukup ya sekarang pakai yang di dalam dus. Haleluya. Itu Tuhan kita yang ajaib. Kalau kau berhasil memberikan dan memiliki hidupmu, engkau akan alami mujizat. Tapi kalau enggak, tanggung sendiri resikonya. Nih saya nih. Mata saya bisa seperti ini akibat saya juga pernah gagal melewati ujian kepemilikan. Gitu. Jadi saya terbuka, yang baik saya saksikan, yang tidak baik yang pernah saya jalani juga saya saksikan supaya cukup Samuel Irwan saja, jangan Bapak Ibu ya. Tahun 93 saya lulus sekolah pendeta, saya masuk Kalimantan Timur. Ditempatkan sebuah desa di desa Mangku Palas, bukan Mangku Pelasa, Mangku Palas. Saya sampai di sana Bapak Ibu, jadi seorang pengerja di sebuah gereja Pantai Costa. Pekerjaannya bukan khotbah, memimpin pujian doang, tapi juga nyapu, ngepel, cuci baju pendeta, setrika, kemudian cuci piring, panci, kompor, dandang, sendok garpu, dan keturunannya itu ada semua Bapak Ibu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya bangga punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup tolong saya. Ya Bapak Ibu, ini timer saya habis. Dan saya bilang sama Tuhan, Bapak, saya bersyukur bahwa Tuhan menempatkan saya di sini. Demi nasar yang saya ucapkan di sekolah Alkitab, saya tetap setia Tuhan melayani, tidak peduli apapun tantangannya. Jadi akhirnya Bapak Ibu, saya berkomitmen untuk setia melayani di situ, seperti pembantu rumah tangga, tidak apa-apa. 1 bulan saya dikasih offering hanya Rp80.000, Bapak Ibu, $8 1 bulan, bukan 1 jam, Bapak Ibu. Dan yang luar biasa. Pas tahun 94 saya berjumpa dengan seorang gadis cantik yang berasal dari Samarinda waktu lomba nyanyi antar gereja. Karena kami kan suka nyanyi memang saudara ya. Sekarang pun saya punya 2 album kedua saya bawa ada di belakang Bapak Ibu. Semuanya untuk bangunan gereja. Saya nyanyi sama istri saya dan anak saya Bapak Ibu ya ada di belakang. Dan menarik sekali waktu itu saya bilang ini, Tuhan, aku tidak mau kehilangan dia. Aku udah capek diputus cewek terus Tuhan karena beda keyakinan. Beda keyakinan gimana? Beda agama bukan. Saya yakin saya ganteng, dia nggak yakin. Saya diputus. Ini saya nggak mau ini lagi Tuhan. Saya akan buktikan bahwa saya bisa pelihara dia. Oh tapi masalahnya kan gaji cuma 80.000. Mana cukup buat pelihara anak orang?
Beli lipstiknya aja nggak cukup sudah, masa tak ganti pakai spidol kan nggak mungkin. Gitu. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, jadi pendeta kok miskin gini ya Tuhan, saya nggak mau deh Tuhan. Saya nggak mau Tuhan, saya nggak mau diperhitungkan orang yang nggak berarti sama calon mertua saya. Dia anak orang mampu, saya aja jangankan rumah, gedung aja nggak punya, gubuk aja numpang, lima pendeta, saya nggak mau Tuhan. Aduh, sampai akhirnya tahun 95 selesai kontrak di gereja itu, saya kabur ke Samarinda. Jauh dari Tuhan, saudara. Saya cari kerjaan sana sini, akhirnya saya kerja kayu. Gaji naik, fasilitas hidup naik, martabat mulai naik, wah ego mulai naik, berat badan mulai naik, sombong mulai naik. Sampai akhirnya saya tidak bisa ditegur oleh siapapun karena jabatan saya terlalu tinggi di kantor itu. Singkat cerita Bapak Ibu, saya bisa ngontrak rumah, saya beli perabotan lengkap, saya tunjukkan sama calon mertua saya, dan saya bisa pelihara anaknya. Betul Bapak Ibu, akhirnya saya nikah, dan waktu itu saya sangat temperamental sekali. Nah kalau Bapak Ibu beli DVD saya di belakang, itu ada kesaksian istri saya seri yang kedua. Bagaimana dia menghadapi suaminya yang temperamental pada waktu saya sebelum sakit. Dan bagaimana dia mendengar fitnahan orang yang mengatakan bahwa suaminya pura-pura sakit mata. Itu ada di DVD-nya di belakang ya Bapak Ibu. Cuma harus diputer di DVD Asia, jangan Amerika. Kalau Amerika pakai NTSC, saya punya pakai PAL Bapak Ibu ya. Jadi mesti muternya di komputer baru bisa lihat DVD-nya. Dan menarik sekali pada waktu dia menghadapi saya sangat temperamental kala itu Bapak Ibu, dia sangat menderita batin ya. Saya pernah lihat bagaimana saya dulu, istri saya terlambat buka pintu, saya lempar Alkitab. Saya pernah tendang ember ketika dia ngepel Bapak Ibu ya, banyak sekali. Saya dulu sadis sekali Bapak Ibu, karena merasa saya hebat. Tapi sejak itu tiba-tiba terjadi. Orang yang merasa dirinya pemilik atas hidupnya, dia akan melakukan apa yang dia pandang baik oleh mata dan hatinya sendiri. Dan akibatnya tanggung sendiri. Itu yang saya buat. Ketika anak saya lahir, baru umur 1 bulan 3 minggu, tiba-tiba peristiwa itu terjadi. Tolong multimedia yang sebuah ganjaran. Ini video cuma 5 menit, Anda simak baik-baik. Bagaimana saya merasa diri sebagai pemilik. Saya sakit sedikit, saya merasa diri saya pemilik. Saya berobat ke dokter ini, dokter itu, obat bebas saya minum semua semau saya. Yang penting saya sembuh. Sampai akhirnya penyakit itu menimpa saya. Stephen Johnson Syndrome stadium 4 Bapak Ibu ya. Silakan multimedia. Ya ini dia. Cuma 5 menit, Anda simak baik-baik. Saksikan pria yang nyawanya diucapkan virus ganas. Ini rekonstruksi dibuat oleh Solusi SCTV ya. Dokter sudah angkat tangan dan tidak ada lagi kemungkinan dia bisa bertahan. Samuel Irawan Santoso seperti guntur di siang bolong. Dia harus menghadapi vonis mati dalam waktu 3 minggu. Samuel, seorang profesional yang sukses dalam karir. Cita-cita untuk membahagiakan istri dan keluarganya terwujud sudah. Pada waktu itu perasaan saya bangga sekali ya. Saya merasa ya sebagai seorang pria yang berhasil. Pada waktu itu saya lupa bahwa saya sudah jauh dari Tuhan. Namun, saat ia menikmati semuanya itu, sesuatu terjadi pada dirinya. Tanggal 1 Januari tahun 1998 pada waktu itu tiba-tiba saya mulai merasa demam, tenggorokan ini sakit, kemudian mata saya itu merah. Kok kenapa? Tidak ma, tenggorokan aku sakit banget. Terus badan aku sakit semua lagi. Iya, mata aku juga merah banget kok. Karena lihat mata saya merah, jangan ya Papa sana berobat, nanti takut mata merahnya nular ke anak kita. Kok berobat aja ya kok ya? Masih bisa jalan kan? Waktu saya ambil sepeda motor saya mau pergi ke dokter mata itu, tangan saya itu megang Papa itu sakit sekali, seperti ditusuk-tusuk duri di telapak tangan saya itu. Akhirnya saya berangkat ke dokter mata. Sampai di dokter mata, waktu beliau periksa mata saya, pegang pelipis saya ini, dia bilang, Pak badannya kok demam gitu. Nanti saya kasih obat penurun panas sekalian ya, saya dikasih obat penurun panas. Kondisi mata Samuel tidak juga membaik, malah tubuhnya menjadi demam. Istri saya was-was. Gimana kalau dokter umum aja?
biar Koko cepet sembuh. Dengan badan demam ya, mata merah, saya nekat pergi ke dokter umum. Lalu dibuka baju saya mau diperiksa. Dia kaget karena dia bintik-bintik merah di tangan, kemudian di beberapa bagian dada dan punggung. Setelah diperiksa ini, dilihat mata saya, dia berkata, Saya akan buatkan resep obat untuk Bapak gimana? oh enggak apa dok, kantor yang bayar. Dengan harapan cepat sembuh, Samuel pun bergegas menuju apotek. Sampai di apotek, Ini Pak, tolong diberikan obatnya Pak. apoteker ini tanya sama saya, Pak ini nggak tinggi dosisnya. Saya sudah dalam keadaan waktu itu udah badan panas, pengen cepat pulang, pengen cepat istirahat ya. Saya cuma bilang begini sama itu apoteker, udah Pak, dikasih dokternya itu ya udah itu aja. Saya bilang, obat yang dikasih sama saya masih beri lagi beberapa obat bebas untuk menurunkan panas dan melegakan tenggorokan, dan satu jenis antibiotik untuk melegakan batuk. Tanpa pengetahuan istri saya minum obat dokter mata, obat dokter umum, obat bebas yang tadi saya beli supaya saya cepat sembuh. Saya minum obat pun udah nggak pakai berdoa lagi. Dalam waktu 4 kali minum, tiba-tiba badan saya demamnya kok rasa tambah tinggi, tenggorokan saya tambah sakit, lalu bintik-bintik merah itu mulai seperti melepuh, menyebar dari tangan terus ke dada, terus ke punggung, terus ke leher, tengkuk, sampai ke wajah saya. Nah, pada waktu istri saya lihat gejala seperti itu, dia terkejut. Loh kok kamu kenapa? Kok bisa kayak gini? Kok bisa melepuh ini kenapa kok? Dan waktu dia sentuh itu mulai terasa pedih. Istri saya takut. Akhirnya dia telepon teman saya. Ya sakit. Nah, sampai waktu di rumah sakit, kenapa ini kok bisa gosong seperti ini? Makan apa? Ya saya cerita, saya dikasih dokter mata ini obat ini, paracetamol, dan dokter ini saya dikasih obat ini. Saya juga masih beli lagi obat bebas. Waduh, bapak ini kena penyakit, ini penyakit langka. Saya pikir itu penyakit apa? Saya punya pikiran bahwa pasti bisa saya atasi, pasti dokter-dokter juga bisa mengatasi. Namun kenyataan berkata lain. Penyakit yang diderita Samuel ternyata semakin parah. Dalam waktu yang sangat singkat, terjadi perubahan yang aneh pada dirinya. Nah, dalam hitungan jam, itu melepuhnya, hangusnya di perut saya itu makin lama makin menebal dan makin hangus. Dan rasa panas sekali di badan saya. Dokter berkata, ini harus masuk ruang isolasi, tidak boleh campur dengan pasien lain. Badan saya rasa demam tinggi sekali, kadang menggigil, itu ranjang itu udah kayak gempa bumi ya, bergetar sekali. Belum lagi saya step-step, ngomongnya ngelantur sana sini, kadang sadar juga kadang tidak. Istri saya itu kecemasan waktu itu. Ini kenapa kok bisa kayak gini? Kondisi Samuel semakin buruk. Bahkan sesuatu yang tragis pun terjadi. Tanggal 6 Januari, mata saya seperti rasa kelilipan. Saya minta tolong istri saya tiup. Setelah ditiup beberapa kali tidak rasa hilang, itu seperti ada pasir di mata saya. Mata saya makin merah. Dan waktu tengah malam saya bangun, saya bilang sama istri saya, jaga saya waktu itu, tolong nyalakan lampunya. Loh, lampunya udah nyala kok. Loh, aku nggak bisa lihat. Loh, masa udah nyala? Ini udah nyala lampunya. Mata Papa kenapa? Ini tuh udah nyala, apa semuanya udah nyala. Dia panggil suster. Dokter, suster. Mata saya dibuka, mata saya ini hitam-hitamnya nggak ada, putih semua gitu, seperti ada kertas HVS di depan mata saya gitu. Mata Bapak ini kemungkinan besar bisa mengalami kebutaan. Waktu saya dibilang saya buta, nggak bisa lihat, itu benar-benar saya dalam depresi. Saya bilang, aku nggak mau buta, kok nggak mau buta? Saya teriak-teriak. Dokternya saya marahin. Istri saya cuma bisa nangis. Oh, sabar kok ya. Kita berusaha untuk carikan cara untuk ngatasin mata Koko. Nah, itulah penyakit yang saya alami, Bapak Ibu. Saya bisa tolong Yakob bisa maju ke depan minta keyboardnya. Nah, itu yang saya alami, Bapak Ibu kasih ya. Bagaimana Stephen Johnson syndrome itu menimpa hidup saya. Dan saya bilang sama Tuhan pada waktu itu saya sangat marah sama Tuhan.
Saya bilang, Tuhan, kalau saya nggak mau jadi pendeta itu kan hak saya dong Tuhan. Banyak kok teman saya lulus sekolah pendeta, mereka kerja, mereka boleh, kenapa kok saya nggak boleh? Saya punya anak Tuhan, saya pengen punya kehidupan yang lebih baik. Saya ngamuk sama Tuhan Bapak Ibu. Merasa diri sebagai pemilik. Dan pada waktu itu saya maki-maki dokternya Bapak Ibu. Dokter, saya tuntut kamu di pengadilan bikin mata saya buta, yang mata yang dibuka itu tentunya nggak ada, putih semua saudara. Suhu badan saya 43 derajat Celcius. Dan kemudian belum lagi kalau gemetar Bapak Ibu, seluruh badan hangus, bibir ini melepuh, tenggorokan, lidah, kerongkongannya sama lidahnya itu melepuh semua Bapak Ibu. Minum tuh kalau kena sedotan bibirnya, itu bisa lengket, kulit dan darahnya cuil, nempel di pipetnya Bapak Ibu. Pedih semua di sini, tidak bisa apa-apa. Dan hari itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku minta ampun ketika aku lari di panggilan. Yang ini ada kesambutannya, silakan media yang kesaksian PowerPoint-nya, kesaksian Samuel. Dan pada waktu itu rumah sakit di Samarinda gak sanggup, saya disuruh berangkat pergi ke Surabaya. Waktu saya mau naik ke pesawat Bapak Ibu ya, terus next lagi, ini soal kitab saya Bapak Ibu, ini rumah gubuk yang saya tinggal di Mangkupalas, next lagi, ini badan saya di mana saya, ini saya perusahaan di mana saya kerja, next lagi terus, ya ini orang tua saya, next lagi, ini ketika saya menikah mata masih normal ya Bapak Ibu, next lagi lihat, kemudian inilah ketika badan saya hangus, next lagi, tambah lama tambah hangus seperti itu Bapak Ibu, sekujur badan. Next lagi lihat, kemudian kalau saya tidur miring seperti ini, harus pelan-pelan menggerakkan wajah keluar dari bantalnya itu. Kalau enggak ini lengket semua Bapak Ibu, bisa cuil seperti ini. Next lagi lihat, nah itu yang putih-putih itu Bapak Ibu, itu karena cuitnya cuil semua. Next lagi, tambah lama tambah hangus Bapak Ibu, seperti itu. Ini foto-foto papa saya ngambil foto waktu itu. Next lagi, kemudian waktu saya diberangkatkan ke Surabaya ini Bapak Ibu, ini adalah rumah sakit Adi Husada di Surabaya. Waktu saya berangkat ke situ Bapak Ibu ya, itu saya mengalami pelepuan yang luar biasa. Di airport punggung saya sobek waktu digendong oleh porter Bapak Ibu. Gelembungnya cairan di punggung saya itu pecah semua, jadi bajunya nempel di daging saya. Sakit sekali Bapak Ibu. Sampai di rumah sakit ini, next lagi mama saya ditelepon, ya papa mama saya datang, lihat anak sulungnya gosong, mama saya nangis. Next lagi, kemudian ini dokter yang menangani saya, dokter ahli penyakit dalam. Waktu dia lihat saya, dia berkata apa? Loh, lah kok udah kayak seperti ini baru dibawa ke sini. Ini Stephen Jones syndrome stadium 4. Saya dulu punya pasien sepertiganya dia meninggal loh. Ini bisa menimpa siapa saja. Bapak Ibu kalau nggak terlalu perlu minum obat, jangan minum obat. Karena pada titik tertentu, pada waktu imun kita nol, ya itu bisa memicu terjadinya penyakit. Saya barusan terima telepon dari Bandung, seorang bapak yang minta dihibur karena ada anaknya minum obat batuk saja kena Stephen Johnson Bapak Ibu. Baru minggu lalu ya, tadi malam juga ada lagi yang di SM saya. Saya bilang, Pak, nanti saya sampai Indonesia saya akan telepon. Ya karena dia sangat parah sekali. Waktu baju saya dibuka Bapak Ibu, yang sobek di airport jadinya seperti ini. Next lagi lihat. Nah ini dia Bapak Ibu. Itu yang putih-putih itu dagingnya yang kelihatan, yang merah-merah itu dan darah yang keluar mengalir di punggung saya. Sakitnya minta ampun Bapak Ibu ya. Next lagi lihat. Dokter kulit tamatan Jerman cuma bisa ngasih obat keluar, nggak boleh kasih antibiotik. Saya sampai sekarang kalau sakit tidak boleh minum antibiotik. Next lagi lihat. Kemudian saya disiram salep, Bapak Ibu, salepnya ini pedihnya minta ampun. Next lagi lihat, dibungkus perban seperti itu. Kemudian perbannya belum kulitnya belum kering, perbannya disuruh kupas setiap pagi jam 9. Itu sakitnya minta ampun Bapak Ibu. Bayangin kulit masih kelihatan dagingnya di perban, besok perbannya disuruh kupas saudara. Apa enggak kesakitan kita teriak-teriak tiap hari? Next lagi lihat. Kemudian kalau saya duduk seperti itu, disuruh berdiri, itu kulit dan spray nempel semua di kulit saya itu, dan darah nempel semua di spray. Sampai akhirnya dokter mata bilang saya akan buta selamanya. Dokter kulit bilang saya akan sembuhnya cukup lama karena nggak bisa pakai antibiotik. Kemudian dokter penyakit dalam berkata lambung, usus, liver, ginjal saya rusak semua. Dokter urologi berkata sel spermatozoa saya sudah nol, sudah rusak Bapak Ibu. Sampai akhirnya next lagi lihat, pada waktu itu istri saya dipanggil Bapak Ibu. Istri saya bawa bayi 2 bulan berangkat dari Samarinda, nyusul suaminya karena saya divonis mati dalam waktu 3 minggu oleh medis. Dan next lagi dia berkata, kok kamu ini ada apa sama Tuhan kok sampai seperti ini? Nah disitulah saya mulai berkata, semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Saya
minta ampun sama Tuhan kala itu. Tuhan, aku minta ampun kalau selama ini aku memiliki hidupku, hari ini kau memiliki atas hidupku. Tuhan, ampuni saya. Saya janji kalau saya sembuh cukup, saya akan bertobat Tuhan. Saya akan kembali full time melayani Tuhan. Kemanapun Tuhan suruh saya pergi, saya akan kembali full time. Dan itu yang saya buat. Makanya lagu ini saya nyanyikan bersama dengan istri dan anak saya. Ada di belakang lagunya Bapak Ibu. Untuk menjadi peringatan buat kami. Tuhan, semua terjadi atas seizin-Mu. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, jangan nunggu rumah sakit berbicara, jangan nunggu sampai bangkrut baru kau berkata, Tuhan kau pemilik hidupku. Jangan, cukup saya saja Bapak Ibu. Sampai akhirnya waktu itu Tuhan berkata, terimalah tubuhku yang busuk ini Tuhan, untuk kembali jadi alat-Mu. Bukannya tambah baik, tambah parah Bapak Ibu. Next lagi lihat, penguapan makin tinggi terjadi Bapak Ibu kekasih ya. Pori-pori terbuka semua karena kulitnya melepuh. Tusuk badan yang tinggi membuat, next lagi lihat, dari sudut mata keluar darah, telinga keluar darah, puting saya keluar darah, hidungnya melepuh semua keluar darah Bapak Ibu. Batok kepala membusuk darah semua. Kemudian telapak tangan saya ini menggelembung, isinya air sama nanah Bapak Ibu. Ada kantongnya gitu. Digunting sama suster, sakitnya minta ampun. 20 kuku saya copot satu-satu. Sampai sekarang kuku saya nggak bisa panjang. Sampai sekarang 20 kuku. Belum lagi nanti sakitnya badan yang sangat nyeri seluruh tulang-tulang dan saraf kaki saya pernah kejepit. Minta ampun sakitnya. Tapi saya tetap merendahkan diri. Tuhan, Engkau pemilik atas hidupku. Aku gak perlu stres lagi dengan keadaan saya ini Tuhan. Tubuhku ini adalah milik-Mu Tuhan. Saya berdoa, saya doa puasa, minta ampun sama Tuhan. Sampai akhirnya Bapak Ibu, tanggal di mana seharusnya saya mati, Sang pemilik hidup saya memulihkan saya dan memberikan saya nyawa sambungan sampai hari ini Bapak Ibu. Next lagi lihat, tiba-tiba ketika suster rawat saya, suster, aku di rumah sakit Adi Husada ya. Kok kamu tahu? Ini disprayin tulisannya suster. Coba dibaca, rumah sakit Adi Husada, Kapasari Surabaya. Warnanya apa Samuel? Merah suster. Loh, alhamdulillah, kamu lihat saya samar-samar suster. Dia pakai tutup mata. Tutup mata datang, dibukanya mata saya. Hari itu sampai hari ini mata saya bisa melihat, walaupun tidak sempurna, tapi sungguh ini keajaiban Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tuhan terima kasih, aku udah bisa melihat walaupun tidak sempurna, udah sangat bersyukur. Daripada buta total Bapak Ibu ya, saya mengucap syukur Tuhan. Jadikan tanda, kalau kau coba-coba jadi pemilik atas hidupmu sendiri, nih mata saya jadi pembelajaran. Sengaja Tuhan belum sembuhkan, supaya jadi peringatan pada semua orang dimanapun Tuhan suruh saya pergi. Jangan merasa dirimu sebagai pemilik, jadikan Tuhan pemilik hidupmu. Kau akan taat apapun yang Tuhan suruh, sehingga kau menjadi pribadi yang mengerti, hidupku hanya pengelola, bukan. Kulitnya pun heran Bapak Ibu. Next lagi, kulitnya tiba-tiba kering total Bapak Ibu ya. Loh, waktu perbannya dibuka, kok gak teriak-teriak Samuel? Gak sakit dokter, kering total. Loh kemarin kan masih teriak-teriak. Gak tahu ini kering total, tanpa antibiotik Bapak Ibu. Dan dalam waktu 5 bulan, tanpa rawat jalan Bapak Ibu, semua noda-noda bercak-bercak itu dari kulit jangat itu susah sekali hilang Bapak Ibu. Tahun lalu saya ketemu dengan orang sakit kayak saya, tidak separah saya. Sudah 2 tahun sembuh, tapi bercak kulitnya masih banyak Bapak Ibu. Saya lebih parah dari mereka. 5 bulan bersih total. Punggung, dada, leher, tengkuk semuanya tidak ada. Kinclong Bapak Ibu, bersih. Tuhan kasih kulit baru yang begitu ajaib. Haleluya. Sampai hari ini kulit saya normal Bapak Ibu. Halus sekali kulit saya waktu saya sembuh itu Bapak Ibu ya. Kemudian lambung, usus, liver, ginjal waktu diperiksa ulang, tidak ada diobati apa-apa Bapak Ibu. Cuma dikasih steroid sama dokter. Tapi tangan Yesus yang berlubang paku menjamah semuanya dan menyembuhkan lambung, usus, liver, ginjal saya sampai hari ini. Tuhan yang ajaib, semua Tuhan pulihkan. Dan 2 tahun kemudian istri saya mengandung anak saya yang kedua. Waktu saya periksa ke laboratorium, dokternya heran, kamu berobat terapi di mana? Kok sel spermatozoanya normal? Saya gak terapi kemana-mana, saya cuma melayani Tuhan dong. Waktu anak saya lahir, bidan bawa bayi saya keluar dari kamar bersalin. Kulitnya bagus, matanya keluar air mata. Di depan bidan itu saya angkat anak itu. Tuhan, ku beri nama anak ini Elsha, dari kata El Shaddai, Allah yang maha kuasa, yang sanggup buat yang tidak bisa menjadi bisa. Mana yang mati kata Tuhan, maju ke tengah sini, ulurkan tanganmu. Mana yang mati Samuel? Ini saya Tuhan, mari sini, berikan hidupmu. Saya berikan hidup saya. Hari ini yang mati itu sudah hidup. Dari kota kecil seperti Bontang, di mana saya pernah menderita di sana. Aduh Bapak Ibu, saya bertahan di situ. Masalahnya sama. Orang bilang, aduh Pak sampai sekarang enaknya diundang sana sini. Jangan lihat saya sekarang. Lihat taburan saya, lihat pengorbanan saya ketika dulu tidak ada yang undang saya. Sampai saya bertahan susahnya pada waktu itu. Keadaannya sama dengan lampu palas Bapak Ibu. Tapi di sana bedanya apa? Saya berjalan sungguh-sungguh dengan Tuhan.
Saya tidak lari masalah, saya tidak lari dan tantangan. Karena hidup saya bukan punya saya. Orang mana tahu saya makan mie instan setiap hampir 1 bulan, tiap hari makan pagi siang sore makan mie instan. Tuhan kirim daging, Tuhan kirim daging, cuma ada yang mampu, saudara. Sampai sekarang cuma saya banyak yang minoritas. Tuhan kirim daging, apa Tuhan kirim, saudara? Biawak masuk kamar mandi, saudara. Saya punya full timer orang Manado, habis bikin rica-rica. Saya bilang, oh Tuhan, terima kasih Tuhan kirim biawak, saudara. Akhirnya makan daging juga kita akhirnya. Puji Tuhan. Jadi itu mana orang tahu kayak begitu. Tapi saya bilang, Tuhan, saya gak akan lari. Susahnya kayak apapun. Bukan saya, kalau saya mau lari, Bapak Ibu, saya sudah dari 3 tahun yang lalu jadi gembala di Amerika sini. Serius. Pak Samuel itu levelnya bukan bontang. Jadi gembala sini Pak Samuel. Australia nunggu saya juga jadi gembala di sana. Sampai surat permohonan TR-nya pun ada sama saya sampai sekarang. Saya di-apply-kan, disponsori jadi salah satu gembala di Australia. Tapi saya nggak mau. Karena Tuhan tidak suruh saya pergi. Jadi kalau cari enaknya tok Bapak Ibu. Saya bilang sama Tuhan, gampang sekali. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau cari enaknya tok. Saya nggak mau nurut apa yang Tuhan mau. Sekalipun taburan semua saya kerjakan. Dan hari ini saya bisa ada seperti sekarang ini. Karena ini bukan saya. Tapi Tuhan adalah hidup kita. Kau punya masalah apa? Apa yang mati hari ini? Bawalah ke rumah Tuhan. Karena kau dimiliki oleh Yesus. Dia peduli atas hidup saudara. Semua yang susah dalam hidupmu dia mengerti. Saudara, saya mau ngajak Bapak Ibu untuk hari ini. Ke dalam tangan Tuhan, serahkan hidupmu. Seperti pujian ini berkata. Mari kita berdiri sama-sama Bapak Ibu. Dalam tangan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sehingga saya maju ke depan. Dalam tangan ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Kita nyanyikan dari awal, kita belajar pujian ini. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapan padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tanganmu Tuhan, dalam tanganmu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapan padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Aku tahu Kau pemilik hidupku. Mari kita angkat tangan kita katakan,
katakan semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau memilih hidupku. Matikah daya upayamu siang ini? Mungkin kau merasa tidak berdaya menghadapi masalahmu siang hari ini. Mungkin hari ini kau punya impian yang sulit untuk kau capai karena banyak tantangan, banyak kendala yang kau hadapi. Ingat saudara, engkau gak berjuang sendiri. Ada Yesus yang berbicara bersama dengan saudara. Mungkin Anda bertanya daripada saya, Pak Pendeta, apa untungnya kalau saya menjadikan Yesus pemilik atas hidup saya? Apakah cukup dengan saya masuk surga? Bukan, Bapak Ibu. Saya temukan ketika saya menjadikan Tuhan pemilik atas hidup saya menerima berkat menurut kapasitasnya Tuhan, bukan kapasitas saya. Saya pernah membawa anak saya yang masih umur 3 tahun waktu itu pergi naik pesawat. Pada waktu saya naik pesawat, pramugari menawarkan sebuah nampan berisi gula-gula atau permen. Ketika anak saya berumur 3 tahun ditawari permen itu, anak saya berkata, nggak mau, papa aja ambilin, papa aja ambilin. Selalu saya ambilkan dalam genggaman tangan saya. Waktu saya taruh di pangkuan anak itu, Bapak Ibu, sejumlah permen. Anak itu teriak sama adiknya, Ca, Cece dapat permen banyak, Ca. Waktu saya mendengar kalimat itu, Bapak Ibu, Roh Kudus berkata kepada saya, lihat anakmu, kamu belajar sama anakmu. Anak umur 3 tahun, kalau ngambil permen dapat berapa sih? Tangannya kecil, paling dapat 2 biji. Lihat tangan bapaknya. Waktu mengambil sebuah permen itu banyak sekali dalam sebuah tangannya. Dia terima lebih banyak daripada tangannya sendiri yang mengambil. Itulah makna pemilikan hidup kita, Bapak Ibu. Kalau menjadikan Tuhan pemilik atas hidupmu, Dia akan membawa engkau dalam berkat menurut tangan Tuhan, bukan tanganmu. Tanganmu terlalu kecil untuk mengambil berkatmu. Hari ini datang sama Tuhan. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Engkau mengalami kepahitan hati, engkau mengalami orang menyakiti hatimu, engkau mengalami kekurangan dalam ekonomi hari ini, engkau dalam pergumulan mencari pekerjaan, engkau dalam pergumulan mencari surat di negeri ini. Dengar baik, pemilik hidup bukan dirimu sendiri. Dia peduli dengan engkau. Yang Tuhan minta hari ini, ulurkan tanganmu. Mana yang mati, ulurkan sama Tuhan. Berserah sama Tuhan. Kau akan dipakainya dengan cara yang luar biasa. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau memilih hidupku. Berapa banyak saudara yang hari ini punya pergumulan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang sakit, engkau yang dalam masalah keluarga, engkau sedang dalam masalah dengan harapanmu, mari angkat tanganmu. Engkau yang punya mati dari daya upayamu, mati dari kekuatanmu saat ini, engkau ada di tempat yang tepat. Engkau ada di rumah ibadah, tempat di mana Yesus ada. Mari angkat tanganmu. Bapak, aku berdoa bagi mereka yang hari ini sedang dalam pergumulan, Tuhan. Mulai hari ini mereka sedang dalam keadaan mati dari daya upayanya. Aku berdoa dalam nama Yesus, jamah Tuhan, hidupkan mereka Bapak, supaya sore hari ini mereka melihat kuasa Sang Adonai. Yesus Sang Adonai itu menguasai hidup mereka, menjamah mereka. Yang sakit aku berkata dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Engkau yang dalam pergumulan ekonomi, dalam nama Yesus pulih. Engkau dalam pergumulan surat menyurat, dalam nama Yesus engkau lega di negeri ini. Dikeluarkan surat di negeri ini untuk engkau. Engkau dalam pergumulan mencari pekerjaan, ditolong engkau dalam nama Yesus. Bapak, inilah waktumu. Engkau bekerja dan bergerak di antara hidup mereka. Engkau yang sedang sekolah dan kuliah, percayalah Tuhan mempunyai masa depan yang indah dalam hidupmu. Diberkatinya engkau sore hari ini. Hidupmu bukan hanya milikmu lagi, tapi Kristus yang menyayangimu, yang memiliki hidupmu. Aku mengucap syukur. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas